Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan baik di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami sungguh masih menikmati semua hal yang baik yang dari Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan, biarkanlah menjadikan rema di dalam hidup kami. Biarkanlah firman ini menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kepada kami hikmat dan pengertian di saat kami membaca firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini saya masih berbicara tentang krisis kesehatan dan doa, karena saya percaya bahwa kita sedang menghadapi krisis kesehatan di hari-hari ini. Dan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kisah Hizkia sakit dan disembuhkan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari ini, pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Saudara-saudaraku, demikian bunyi firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang Hizkia Raja Yehuda yang sakit dan sudah divonis mati, tetapi disembuhkan oleh Tuhan, bahkan diberi bonus kehidupan, bertambah usia lagi menjadi 15 tahun. Saudara-saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, ada satu rahasia besar di dalam kesembuhan yang dialami oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Dan mari kita mau belajar rahasia besar itu, saudara-saudara. Kita melihat firman Tuhan ini bahwa Nabi Elia
datang menemui Hizkia dan membawa pesan firman Tuhan. Dikatakan di sini bahwa beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini firman Tuhan. Ini pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia, bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi, tetapi ia akan mati. Dan biarkan dia menyampaikan kata-kata terakhir atau pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Tetapi kita melihat selanjutnya di sini dikatakan bahwa kemudian Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, saudara. Memalingkan wajahnya ke dinding bukan untuk menyampaikan kata-kata atau pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, tetapi memalingkan wajahnya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya kita melihat di sini pada ayat yang ketiga itu menjelaskan tentang doa Hizkia kepada Tuhan. Dan saya berkata bahwa doa ini adalah doa yang luar biasa, doa yang ajaib, doa yang dahsyat yang dinaikkan Hizkia kepada Tuhan. Inilah doanya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya hamba-Mu. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, doa yang luar biasa. Ketika kita mempelajari doa ini, saudara-saudara, sebenarnya doa ini memberikan pesan yang kuat kepada Tuhan, agar Tuhan yang Maha Tahu itu melakukan sesuatu, mencurahkan anugerahnya, mencurahkan kasih kemurahannya di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Hizkia dalam hal ini, dia tidak langsung berdoa meminta kesembuhan seperti yang mungkin kita lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita sakit dan kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, di dalam nama Yesus, oleh bilir kuasa-Mu kami disembuhkan. Hizkia tidak berdoa seperti itu, saudara-saudara. Tetapi dia berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengingat kepada hidupnya. Tuhan memperhatikan dia. Dia meminta agar Tuhan memberikan satu anugerah lagi di dalam kehidupannya sebelum dia jatuh sakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu kehidupan yang dia jalani sebelum dia jatuh sakit. Dikatakan bahwa di dalam memimpin Yehuda, dia telah hidup setia, hidup tulus di hadapan Tuhan. Dia telah hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Dan dia meminta agar Tuhan mengingat akan dirinya yang telah melakukan segala sesuatu yang baik kepada Tuhan. Bahkan di dalam doanya, saudaraku, dia berdoa dengan menangis, sampai menangis, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Artinya apa? Dia sangat hancur hati di hadapan Tuhan dengan segala keadaan yang dia alami pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita melihat selanjutnya pada ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan di sini bahwa telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saudara-saudaraku, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Engkau pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga, aku akan memperpanjang hidupmu. Saudara-saudara, haleluya, praise the Lord. Saudaraku, saya ingin katakan bahwa luar biasa doa yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada Tuhan pada waktu itu. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat dia,
Tuhan menghapus air matanya. Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa untuk hidupnya yang sedang ada di dalam sakit pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkan saya pada pagi hari ini. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat menjadikan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa dapat menghadirkan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Raja Hizkia yang sudah divonis mati tidak akan disembuhkan, tetapi melalui doa yang dia naikkan, Tuhan bekerja. Kesembuhan bahkan bonus kehidupan Tuhan berikan kepadanya. Jadi doa itu penuh kuasa. Doa sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkan saya ingin katakan kepada saudara. Ketika saudara sedang ada dalam krisis kesehatan, saudara harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika saudara sedang ada di dalam krisis kesehatan, saudara harus hancur hati saudara dan membawa segala keadaan saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara ada di dalam krisis kesehatan, maka saudara harus membawa perkara hidup saudara untuk meminta pembelaan dari Tuhan. Saudara, jangan minta pembelaan dari manusia. Dan dengarkan saya saudara-saudaraku, Tuhan pasti mengingat kepada saudara. Dia pasti memperhatikan saudara. Dia pasti menghapus air mata saudara. Bahkan dia pasti menyembuhkan saudara dari sakit yang sedang saudara alami di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin memberikan pesan kepada saudara. Jika saudara sudah mengalami kesembuhan dari sakit, dari krisis kesehatan yang saudara alami di hari-hari ini, mari gunakanlah kesehatan yang ada, gunakanlah kekuatan yang ada. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan? Sebab pemulihan kesehatan, sebab kesembuhan dari krisis kesehatan itu merupakan bonus kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita di pagi hari ini. Amin. Saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama. Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, taruh tangan saudara di bagian tubuh yang sakit dan imani bahwa saudara berdoa dan mengalami kesembuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, firman Tuhan sudah diberitakan. Hizkia mengalami kesembuhan yang luar biasa meskipun dia sudah divonis mati. Dia juga mendapatkan bonus kehidupan yang Engkau berikan. Karena dia berdoa kepada Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Keadaan-keadaan krisis yang dialami terjadi mujizat Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus bagi jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Setiap pemirsa yang mendengarkan, melihat tayangan ini, ketika mereka sedang sakit, mereka ada dalam krisis-krisis kehidupan, mari Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Teguhkan dan kuatkan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tetap semangat, taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.